Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesempatan di ruang belajar ini. Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada materi kita hari ini Bapak bakal ngebahas tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjut ke link tree yang telah Bapak bagikan di grup WA. Baik, di sini telah terlihat ada PowerPoint, kuis, dan video tentang SARA. Yang mana video tersebut bakalan terkait dengan materi yang kita pelajari. Di sini ada PowerPoint, kalian bisa pilih, lalu view. Yang mana tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan membaca literatur baik cetak maupun non cetak, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Lanjut, dalam poin materi pertama adalah penyebab keragaman budaya di Indonesia, yang mana ada faktor sejarah Indonesia, yang mana ada sejarah yang bisa dibilang kelam dan bisa dibilang bagus. Lalu ada faktor kebudayaan asing, yang mana kita dijajah oleh Jepang, Belanda, dan dari Arab ke Indonesia. Lalu ada faktor iklim, yang mana faktor iklim kita ini panas dan hujan, sehingga bisa menimbulkan bencana-bencana alam. Lalu ada terbentuknya bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di sini ada agama, suku bangsa, ras. Bingkai inilah yang membuat terbentuk beda agama, beda suku, beda ras. Akan tetapi, jika keragaman seperti agama, ras kurangnya, lalu ada kurangnya toleransi, maka adalah adanya konflik. Sehingga keragaman ini harus ditambah dengan toleransi, seperti gotong royong, musyawarah. Lalu ada poin selanjutnya, ada multikulturalisme, yaitu yang pertama, ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesetaraan. Betul sekali, perbedaan setara, yaitu tidak ada yang ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Terus kesediaan menerima kelompok lain sebagai suatu kesatuan tanpa membedakan, menerima kelompok lain, dan tidak adanya pilih-pilih, seperti itu. Lalu ada pluralisme,
kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam suatu kesatuan politik. Lalu, paham atau sikap terhadap keadaan majemuk atau banyak dalam segala hal. Masalah pluralisme atau bisa kita sebut itu toleransi ya. Penekanan dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas dengan konflik. Yang mana kelompok mayoritas, kelompok yang besar menindas adanya kelompok kecil di situ, sehingga kelompok minoritas merasa rugi. Nah, ini ada Bapak Presiden kita keempat, yaitu Gus Dur. Beliau bicara, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Yang mana artinya kalau kita berbuat baik, mereka tidak peduli kalian suku mana, kalian agama mana. Itu contoh keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Batak, Sumbar seperti Melayu, Minangkabau. Sumatera Selatan kita nih Melayu, Komering, Kubu. Lalu ada dinamika sosial dalam masyarakat. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami dinamika sosial dan perubahan. Lalu orang desa sudah mengenal sistem perdagangan, alat transportasi, media komunikasi, sehingga terjadilah dinamika sosial berkaitan dengan perubahan dalam masyarakat seperti nilai, perilaku, lembaga masyarakat, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. Lalu ada faktor pendorong perubahan, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Walaupun kebudayaan lain tersebut pasti adanya mengandung positif dan negatifnya. Lalu sistem pendidikan formal yang maju, ini bisa membuat suatu individu bisa lebih berpikir maju. Toleransi, sistem terbuka lapisan masyarakat, nilai manusia harus senantiasa. Terus ada faktor penghalang perubahan, karena sini kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Seperti di awal tadi, keragaman bisa memunculkan konflik jika kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, yaitu kurang toleransi, kurang musyawarah, kurang bertegur sapa. Itu adalah salah satu kecil ya. Lalu ada sikap masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, rasa takut, prasangka asing. Itulah PowerPoint yang Bapak sampaikan. Lalu ada video pembelajaran yang bisa dilihat di Linktree. Video tentang SARA. Mari kita lihat video tentang SARA ini. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang ngelarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbutut panjang dan bikin orang perang?
Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya, saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahasa SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan nerima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Kenapa? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuknya asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi, kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia, banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi, nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakuin dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa nerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa SARA itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya, dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka, dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Itu tadi video tentang adanya SARA yang mana kelompok A, kelompok B saling menindas, saling konflik, sehingga timbullah perpecahan dan banyak yang menimbulkan bisa korban juga itu. Lalu di sini ada kuis. Ada kuis, bisa kalian kerjakan. Kuis Educandy, tinggal kalian tekan saja itu. Nah, lalu kalian pencet play. Pencet play lagi, lalu kalian pilih dari soal dari keempat jawaban tersebut yang termasuk dampak negatif keberagaman budaya kecuali contohnya itu sebagai alat. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Wal as innal insana lafil khus. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq
wa tawassaw bis-shawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.